Pak, ada yang mak hijau tuh punya Bapak, Pak? Pak, kita. Kalau deket-deket nanti kayak apa? Pak, maaf Pak ya, saya di sini Pak ya. Saya cari sandaran Pak. Perut buncit sebabnya nih. Susah kalau duduk tegak. Monggo Pak, silakan Pak. Kita isi tenaga dulu. Silakan. Oke. Ini ya. Kita omong. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Junaidi selaku Kepala Seksi Sertifikasi dan Kultivar dari PSBTPH Prokaltim, Pak Rahman dan Bu Yuki sebagai narasumber kegiatan BIMTEK ini, Pak Adri dan PBT selaku PBT di wilayah Sido Maju dan Sido Mukti, dan Mbak Nani ya selaku penyuluh dari perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, serta bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan dari KPB Sido Sukamaju. Mohon izin Pak, saya perkenalkan diri, nama saya Imam Pani. Saya baru setahun ini mengemban amanah sebagai Kepala UPT PSBTPH. Saya mohon maaf juga Pak, baru sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang ini kita bisa bertemu bersilaturahmi di dalam acara kegiatan bimbingan teknis penangkaran benih tanaman padi. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tadi itu kita bisa mendapatkan kesuksesan menjadi seorang penangkar benih. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta izin Pak Ripa adalah benih. Nah, di zaman sekitar tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an itu Presiden kita Pak Soeharto itu selalu mengucapkan kata-kata sapa usaha tani, ada panca usaha tani. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mungkin masih ingat Pak ya. Nah, panca usaha tani itu apa saja? Karena indikator sebuah keberhasilan budidaya itu adalah terletak di panca usaha tani. Nah, panca usaha tani itu apa Pak? 7 langkah atau item yang menjadikan kita menjadi sukses di bidang usaha budidaya pertanian. Nah, yang pertama itu adalah lahan. Yang kedua benih, penggunaan benih unggul. Yang ketiga penggunaan pupuk atau pupuk yang berimbang. Yang keempat pengendalian hama dan penyakit atau pestisida yang kita gunakan. Nah, yang keempat yang kelima irigasi. Yang keenam adalah panen. Yang ketujuh adalah pasca panennya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, ini lahan kita sudah siap Pak ya? Sudah ditraktor, sudah diolah, airnya juga sudah ada. Yang menjadi pertanyaan, ketika benihnya tidak ada, kira-kira bisa nggak usaha tani ini dilanjutkan? Lanjut Pak. Apakah usaha tani itu bisa dilanjutkan ketika benihnya tidak ada Pak? Nggak bisa Pak ya.
berarti benih ini memegang peranan kunci, Pak. Benih ini sesuatu yang sangat prinsip, yang harus kita dahulukan dibandingkan 6 apa tadi itu, Pak. Ya. Jadi ketika Bapak ingin melakukan usaha tani budidaya tanaman padi, itu yang menjadi konsen kita yang pertama adalah benihnya. Nah, kita cerita benih, Pak ya. Mungkin Bapak pernah mendengar atau juga sudah pernah membaca melalui literatur, majalah. Itu tanaman jagung, Pak. Itu ditemukan pertama kali di negara Meksiko 10.000 tahun yang lalu di desa yang namanya Injil. Ditemukanlah mais, jagung. Jadi jagung pada saat itu ditemukan bukan jagung yang kita lihat seperti saat ini, Pak. Jadi jagung itu dimenasa helaian daun, di situ muncul cabang. 10.000 tahun yang lalu ditemukan jagung itu di daerah Meksiko. Itu jagung itu bercabang-cabang, tetapi kecil-kecil, Pak. Kalau Bapak lihat sorghum, atau Bapak lihat jenis-jenis seperti sorghum, Pak. Sorghum itu kan kecil-kecil, Pak, di atasnya. Cuma di sela-sela lihat daunnya itu muncul tunas-tunas seperti itu, Pak. Prosesnya setelah 6.000 tahun baru jagung itu melalui seleksi alam, melalui proses mutasi genetik, maka jagung tadi itu kembali kepada tanaman padi, Pak, supaya kita paham tentang bagaimana sebenarnya benih itu dihasilkan. Jadi pertama kali benih padi itu ditemukan di negara Cina, Pak, disebut dengan Oryza sativa japonica. Kemudian setelah 4.000 tahun, ya, sehingga padi itu bisa kita nikmati sampai dengan sekarang ini. Kalau saat ini, Pak, kita ini hidup di zaman modern. Kalau orang dulu menghasilkan satu generasi unggul itu perlu ribuan tahun. Tapi untuk kita saat ini, Pak, 1 tahun itu produksi varietas unggul oleh Balit Pasokamandi itu sudah nggak kehitungan lagi, Pak. Mungkin di tempat kita belum ada Impari 50, Pak ya. Ada yang sudah pernah nanam Impari 50, Pak? Nah, itu di Jawa Barat Impari 50 sedang viral, Pak. Nanti kalau Bapak buka YouTube ya, itu Impari 50 itu generasi yang akan menggantikan Impari 32, Pak. Jadi cikal bakal pengganti Impari 32 itu adalah Impari 50. Mungkin bapak-bapak yang usianya 60 tahun itu pasti ingat. Di tahun 80-an itu kita mengenal padi namanya IR64, Pak ya. Kemudian di tahun 90 itu bergeser, padi itu yang unggul adalah Ciherang. Sampai di tahun 2000. IR64 itu di masyarakat pada saat itu luar biasa, Pak, produktivitas tinggi. Cuma karena petani ini saking senang, nanti mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi petani-petani yang ada di Kalimantan Timur, maka 1 benih dibalas oleh Allah 10 benih, 10 kebaikan yang kita dapatkan di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadi ingatan kita, Pak. Menjadi petani itu bukan hanya sekadar mengejar materi, tapi bagaimana di dunia kita bisa memberi manfaat bagi petani-petani kita yang ada di Indonesia. Ya. Setuju, Pak ya? Setuju ya? Sip, setuju. Lanjut, Pak. Kalau ada pertanyaan silahkan, Pak ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, kalau mau ada diskusi, silakan tangan kita diskusikan kalau memang ada yang penting. Lanjut. Sudah turun hujan di sana. Iya. Hebat Pak Andre. Iya. Di sini sudah itu. Terbukti. Tahan dulu Pak, tahan dulu Pak. Mas Rahman, tahan dulu. Ya, ini masalah situ dulu. Saya pakai meja itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penangkap di Malakam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
yang saya hadapi selama 3 musim ini, Pak. Masalah benih yang saya hasilkan itu selama saya itu jadi penangkar sejak tahun 2000 sampai sekarang belum pernah berhenti, Pak. Tetap tanam benih terus. Dan 3 musim ini, Pak, sebetulnya nanam benih padinya itu bisa juga. Selama itu 3 musim itu saya tidak bisa mengadakan benih, Pak. Tapi nanam benih, ada benihnya ada. Tapi kenapa saya jual konsumsi? Karena harga benih itu rendah, harga konsumsi itu tinggi. Makanya saya penangkar benih itu ya tetap saya lepas ke pangan, bukan ke benih, Pak. Karena harganya selisih jauh. Ya saya sebagai penangkar benih itu kan hasilnya nggak bisa, Pak. Mau tidak mau saya tetap saya jual konsumsi karena harganya jauh tidak. Kemarin itu kan, Pak, waktu di sini padi sudah kuning, ada PT kayak di sini Putra Putri ke lapangan. Ini bagus, Pak. Iya, Pak. Tapi harganya itu nggak masuk. Tolong, Pak, dirapatkan ke provinsi. Konsumsi aja di sini sudah 9.500. Padahal benih saya itu dibeli oleh dinas provinsi itu hanya 7.500 selama 8.000. Nggak masuk, Pak. Terus saya utarakan juga kronologinya. Benih konsumsi, padi konsumsi itu dipotong, dijemur sehari, langsung diambil ke sawah giling. Itu harganya 9.500. Nah, akhirnya PT Putra Putri itu katanya rapat ke dinas itu enggak nyukup. Enggak sampai sini. Nah, Pak, saya penangkar itu enggak bisa mengadakan karena adanya itu enggak nyukup. Itu masalahnya ini, Pak. Tolong, ya saya itu dia bukan mengabaikan penangkar, bukan, Pak. Masalah itu harga aja. Mudah-mudahan nanti dari dinas provinsi itu menyesuaikan antara benih dengan konsumsi. Terima kasih, Pak. Cuma ibadah. Ya, terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung tanggapi. Langsung. Ini pertanyaan yang sangat berat untuk kami jawab, Pak. Tapi nanti mungkin melalui Pak Reta, Mas Jun, apa yang disampaikan oleh Pak Harno mungkin menjadi bahan pertimbangan dari Dinas untuk merasionalisasikan harga gabah penangkar yang ada di tempat kita. Jadi kalau saya, Pak, seandainya saya harus mengacu seperti negara Jepang, Pak. Di Jepang itu pemerintah ketika musim panen itu sudah menetapkan harga gabah misalnya 17.000. Tengkulak itu beli harganya 17.000. Tidak boleh tengkulak itu beli di harga 15.000 karena pemerintah itu campur untuk menetapkan harga gabah tadi itu. Boleh orang beli di atas 17.000 nggak apa-apa, tapi tidak boleh membeli harga gabah itu di bawah ketetapan pemerintah. Ini yang menyelamatkan petani kita, Pak. Kalau semua harga itu diserahkan ke tengkulak, petani kita yang kasihan. Kasihan petani kita. Posisi petani kita ini kan
3 bulan, 4 bulan baru terima uang. Sedangkan selama 4 bulan pinjam sana, pinjam sini, belum lagi ada yang berbunga-bunga Pak ya. Akhirnya ada tawaran, Pak, benihnya saya beli, udah lepas saja. Ini kondisi sulit, fakta dan kenyataan petani-petani kita. Nah, mudah-mudahan kita ini dengan nanti presiden yang baru, Pak, mudah-mudahan Pak ya, kita hanya bisa berharap, mudah-mudahan kita doakan Pak Prabowo itu bikin sebuah kebijakan setiap musim panen tiba dia sudah tetapkan harga. Kalau ada tengkulak yang beli di bawah harga standar pemerintah, tangkap. Wah, siap tuh pulang. Aduh, tembak. Ada juga tembak. Top up lagi. Padahal hanya top up kena tembak. Kan intinya pemerintah itu kan Pak mensejahterakan masyarakat kan Pak, bukan membuat masyarakat menderita. Nah kalau saat ini petani kita masa demo, nggak ada petani demo. Penderitaannya, sakit hatinya hanya dipendam apa ya? Musim tanam lagi, nanti habis panen harga turun lagi, gitu terus-terusan. Kenapa? Minta maaf Pak, pemerintah belum sampai kepada pembelaan terhadap petani-petani kita. Kita doakan Pak, mudah-mudahan presiden yang baru ini Pak Prabowo itu hatinya bisa, petani kami harus sejahtera. Karena dari jumlah penduduk kita 280 juta itu hampir 40% itu petani Pak. Jadi petaninya yang harus disejahterakan dulu, baru yang lain-lainnya. Makanya ini harapannya seperti itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan ada perubahan. Nggak tani ya nggak kelaparan semua. Betul itu Pak, betul. Betul Pak. Saya ingat di negara Afrika Pak, itu gara-gara kekurangan pangan, itu presidennya menjadi turun dari jadi presiden. Kalau nggak salah di Uganda Pak. Itu gara-gara kelangkaan pangan, presidennya itu diminta turun sama rakyatnya. Kenapa? Tidak mampu menyediakan pangan bagi masyarakatnya. Harusnya tempat kita ini Pak, petani kita itu demo nggak usah nanam padi. Semua petani yang ada di Indonesia jangan tanam padi. Harusnya Pak, itu makanya nggak bisa. Ya ini kita aja Pak ya, jangan diekspos, jangan diapain ini kita. Dia kosong ya pasti bahaya. Ini Pak Arno ya, teman-teman. Kebetulan karena saya bagiannya di sertifikasi ya, saya dukung apa yang teman-teman Pak Arno sampaikan. Tapi kan memang ya saya harus netral juga Pak, saya harus netral. Bukan saya netral ini tidak mendukung tidak, tapi karena permasalahan adalah harga dasarnya itu Pak, harga dasar benihnya yang sudah ditetapkan. Artinya memang akhirnya jadi persoalan di anggaran kita gitu, di anggaran karena dasarnya sudah sekian. Ya, berapa harga itu ya, hampir 7.500 itu apa gitu ya. Nah, kan itu, sedangkan harga konsumsi kan tidak ada Pak, tidak ada batas dari pemerintah. Nah, permasalahannya di situ Pak. Jadi kita pada saat menyusun anggaran, ya patokannya adalah harga itu tadi 7.500. Ya, ada plus nanti biaya-biaya yang totalnya nanti nggak segitu sudah nggak lebih kan. Cuma harga di dasar toko Bapak segitu. Ya, itu seperti yang dibilang Pak Rahman tadi ya, kita berdoa. Semoga itu ada perubahan gitu. Karena apa? Dasar yang mereka tetapkan adalah berdasarkan secara nasional. Di Jawa aman, harga segitu aman, ya kan Pak? Di kita yang tidak aman gitu kan. Di kita yang tidak aman. Nah, mudah-mudahan karena memang kalau penyusunan anggaran itu tidak bisa dia kan memang tidak lihat Kalimantan sendiri, Sumatera sendiri sudah ya seluruh Indonesia gitu, harganya sekian. Padahal di tempat kita tidak menutupi dunia gitu. Jadi ya gitulah Pak Arno. Tapi kalau yang keluar saya dukung sebenarnya memang harus ada perubahan dari pemerintah. Cuma karena kami ini di levelnya yang masih bawah gitu Pak ya, suara kami ya tidak terdengar lah gitu ya Pak ya. Makanya coba ini sedikit provokator ya, kalau mau buka nyoblos ayo gitu, yang mau menjadi naik itu naikkan harga apa gitu lah gitu kan barternya begitu Pak, Bapak kasih suara ya
mereka harus bantu apa gitu kan. Kalau kami patuh pada pemerintah. Kalau pemerintah sudah standar sekian, ya orang ini menjalankan gitu, karena mungkin lebih berontak gitu ya. Bahasa kasarnya nih Pak. Kalau pemerintah sudah menetapkan harga segitu, ya segitu gitu. Sedangkan kalau harga konsumsi itu sudah bermasalah pemerintah, ada harga dasarnya itu, yang mau naikkan ya aneh. Jangan harga beli sumber Pak, dipatok pun harus sekian. Dan semuanya yang satu itu cuma tidak boleh di bawah itu aja, tapi standarnya di yang lain itu. Makanya itu Pak Arno, ya mudahan lah ya Pak Arno ya, ada perubahan. Pas semua semangat tetap Pak ya, nanam untuk beli sumber gitu ya. Ya silakan lah, saya juga nggak anjurkan, tapi saya juga nggak bisa menahan konsumsi, tapi beli sumbernya saya harapkan mencapai ya Pak Arno ya. Dan Pak Arno yang senior nih, ya tetaplah ya Pak ya. Mudah-mudahan tetap. Ya mudah-mudahan Pak Arno ya, ada sudah cukup lah 3 MT Pak Arno ya. Dan MT sekarang ada perubahan mungkin mudah-mudahan ya Pak Arno ya. Ya itu yang punya. Ya silakan Mas Rambu. Oke, kita lanjut Pak ya. Tadi kita bisa bicara tentang manfaat, kegunaan, kelebihan, keuntungan ketika kita menggunakan benih unggul. Nah sekarang benih unggul itu tidak akan bisa dihasilkan tanpa melalui proses yang namanya sertifikasi benih. Nah ini pintunya Pak. Pintu masuknya benih unggul itu bisa dihasilkan hanya bisa melalui proses sertifikasi benih. Apa itu sertifikasi benih? Mungkin Bapak sudah paham semua ya. Kita ini saya tinggal mengulas sejarahnya. Jadi sertifikasi benih itu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kami, OPTD kami Pak, diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan sertifikasi benih. Nah, jadi sertifikasi benih ini seperti daripada OPTD, PSB, atau BPSB. Tidak diberikan kewenangan pada Dinas Pertanian, tidak juga diberikan kewenangan kepada BPP, tapi diberikan kewenangan kepada kami. Jadi ketika benih itu mau dihasilkan, supaya dia bisa menghasilkan benih unggul, maka dia harus mengajukan permohonan sertifikasi ke BPSB. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kami di dalam rangka melakukan pengawasan, mulai dari saat penyemaian ditanya dulu labelnya ada apa enggak Pak, ditanya sama Mas Hadri, Pak labelnya ada apa? Oh labelnya masih belum dikirim Pak. Kalau begitu tolong tanyakan Pak, lulus apa enggak? Saya tanyakan, lulus Pak. Kalau lulus, surat lulusnya ada nggak dari laboratorium? Nah kalau ada, baru bisa Bapak menyemai benihnya. Kalau misalnya pada saat Bapak menyemai benihnya duluan, asal benihnya dari mana Pak? Dari balai benih. Sudah lulus nggak Pak? Belum tahu Pak, ini cuma dikirimi benih sekian. Jangan dulu tanam Pak, karena ketika Bapak mengajukan permohonan sertifikasi tidak ada labelnya, maka permohonan tadi bisa ditolak Pak. Nah ini serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari penyemaian sampai akhirnya benihnya ditanam, diawasi oleh BPSB. Siapa yang ditunjuk? PPT Pak, pengawas benih tanaman. Nanti Pak Hatri yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan itu, melakukan pendampingan, melakukan bimbingan terhadap penangkap itu, mulai dari penyemaian, kemudian nanti penanaman, 1 bulan setelah tanam diperiksa Pak, CPL-nya ada apa tidak. Nanti setelah itu pada saat primordia atau pada saat bunting, tadi bunting itu diperiksa sampai pada akhirnya 1 minggu sebelum panen juga dipastikan untuk diperiksa apakah masih ada CPL-nya apa tidak. Nah apa itu Pak CPL? Varietas lain. Jadi CPL itu adalah campuran varietas lain. CPL ini bisa ada di lahan kita disebabkan misalnya
Pak Harno musim tanam ini nanam impari 32, tapi musim ini nanam Mikongga. Nah, pada saat panen itu jatuh karena dia matang, masa jatuh. Pada saat panen digerebek, diendapkan, kemudian pada saat kita nanam muncul juga dia sebagai volunteer namanya. Nah, Pak, seperti itu Pak, tuh liatin Pak, itu banyak banget itu. Itu menjadi volunteer atau CPL yang keberadaannya itu sebenarnya tidak kita harapkan. Ketika dia muncul seperti itu, Bapak jangan segan-segan untuk mengambil. Wah, ini sayang Pak kalau diambil. Jangan Pak, kalau Bapak nggak ambil, bisa jadi polennya tadi itu, benang sarinya tadi itu lari kemana-mana Pak. Pada saat di tanaman Bapak seragam mungkin, tapi ketika panen dijadikan benih setelah ditanam oleh petani yang ada di program, ternyata tinggi rendahnya Pak. Salah kan? Apa penyebabnya? Karena ada CPL tadi. Nah, itu yang jadi fokus pengamatan, pengawasan yang dilakukan oleh PPT. Nah, setelah panen dia amati lagi Pak, diawasi lagi proses penanganan pasca panennya. Kalau panen menggunakan alat apa Pak? Combine. Misalnya Pak Harno panen padi impari 32, kelompok yang sana panen impari Nutrijing umpama yang lebih pendek. Pada saat panen di sini alatnya dibawa ke sana, di sana nggak dibersihkan atau di sini nggak dibersihkan, banyak gabah yang lengket di mesin tadi itu. Pada saat panen tercampurlah campuran varietas lain tadi itu. Nutrijing itu pendek Pak, impari lebih tinggi. Jadi kalau misalnya nanti benihnya disertifikasi itu Nutrijing pendek-pendek, tiba-tiba impari yang terikut pada saat membawa combine tadi itu tinggi-tinggi Pak. Iya. Maka nama baik Bapak menjadi taruhannya. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh PPT itu mulai dari penyemaian, tanam, 1 bulan setelah tanam, pada saat primordia, pada saat seminggu sebelum panen, pada saat panen, sampai akhirnya pada saat proses pasca panennya Pak, tetap diawasi. Umpamanya Bapak lahan di sini, Bapak panen impari 32. Kemudian yang di blok sana panen juga Mikongga. Pada saat Bapak menjemur itu dikasih hanya mungkin pembatas terpal. Tiba-tiba cuaca seperti ini mau hujan, anaknya Pak Harno, sebentar lagi hujan. Itu karung dikumpulin, dibungkus, tiba-tiba dibungkus. Lupa sudah ini impari atau Mikongga kan? Terjadi Pak ya. Nanti Bapak siapkan spedol permanen Pak. Jadi kalau terpalnya ini ditulisin impari 32, yang sini impari 48 umpama, atau impari Nutrijing atau Mikongga atau Sibogo, supaya ingatan kita itu lebih kuat daripada hanya dengan ingatan Pak. Kalau gitu Pak, alatnya pemotong dikasih aja penangkar itu. Itu Pak. Biar gak ya. Mudah-mudahan Pak dengan presiden yang baru harapan nanti dikabulkan Allah, amin. Jadi pada saat pasca panen itu juga harus diamati dan diawasi oleh PBD. Nanti pada saat masukkan ke karung sudah dibersihkan, disusun Pak di gudangnya, dikasih para di bawahnya kayu atau apa batu bata lah, baru dikalangin kayu, baru disusun jejer dulu seperti ini Pak, baru jejer lagi seperti ini Pak. Kenapa? Supaya sirkulasi udara tadi bisa masuk sehingga benih tadi itu kelembapannya terjaga. Tapi kalau Bapak tumpuk-tumpuk begini akan terjadi namanya penguapan Pak. Jadi benih itu punya sifat higroskopis. Higroskopis itu artinya ketika dia diletakkan di tempat yang lembab, dia akan mampu menyerap kelembapan tadi itu sehingga kadar airnya bisa bertambah. Misalnya Bapak jemur 3 hari itu kadar airnya 12%. Tapi ketika Bapak meletakkan di gudang tidak sesuai dengan prosedur, Bapak tumpuk aja.
maka bisa jadi kadar airnya naik menjadi 13%, Pak. Yang naiknya 1% tadi itu akan merusak embrio genetik benih tadi itu, Pak. Makanya benih tadi itu akhirnya menjadi berwarna kecoklatan. Kenapa? Karena pada saat Bapak meletakkan benih di gudang tadi itu tidak mengikuti aturan, sirkulasi udaranya macet, Pak. Sehingga kelembapan menjadi tinggi, penguapan tinggi, harusnya air yang ada di penguapan tadi naik ke atas, tapi karena kalung ada di atas, akhirnya air tadi itu kembali ke benih, Pak. Maka terjadilah kenaikan kadar air menjadi 13%. Berarti ada 1% kenaikan. 1% itu yang akhirnya merusak daripada embrio genetik, sehingga benih Bapak bisa saja ketika diuji di lab itu daya berkecamahnya menjadi turun, Pak. Itu, Pak. Jadi serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kami dalam rangka pengawasan mulai dari penyemaian, penanaman, sebulan setelah tanam, pada saat primordial, seminggu sebelum panen, pada saat pasca panen, sampai pada saat penyimpanan di gudang harus tetap diawasi oleh BPT. Ya, Pak Martin. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak, kayak Pak Hadri itu nggak mungkin mengawasi 24 jam, Pak. Kami hanya menitipkan kepercayaan kepada bapak-bapak. Iya, di dalam label sertifikasi itu nama KPB maju, suka maju, suka maju. Sido maju, suka maju taksi. Sido maju taksi ya. Sertifikasi itu nama KPB-nya Sido maju. Asal benih dari Pak Harno Muarakaman. Nama Pak Harno terkenal ke Panajam, ke Tanggorokot, ke Berau, ke Bulungan. Maka nama baik Bapak itu dipertaruhkan di situ, Pak. Pak Hadri nggak mungkin 24 jam bisa ngamati, bisa ngawasi. Kami hanya titip kepercayaan tadi itu harus Bapak jaga. Mutu benih tanggung jawab adalah penangkar benih, karena penangkar benih yang menghasilkan benih tadi itu. Jadi kalau benih itu bagus, maka nama baik Bapak juga akan bagus. Tapi ketika Bapak lalai, kemudian Bapak tidak konsisten di dalam menjaga benih tadi itu, maka bisa jadi benih tadi itu dampaknya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan daripada pengguna benih tadi itu. Jadi kalau dulu, Pak, mindsetnya itu pengawas benih itu harus sangat itu, Pak. Tapi sekarang itu paradigma itu berubah, karena Mas Hadri ini bukan hanya di sini, Pak. Kadang di sana, kadang di sana. Nanti belum lagi di kantor diminta menjadi sana. Jadi beliau itu menitipkan kepercayaan kepada Bapak. Logging CPL, Bapak lihat aja, center aja dilihatin. Kalau ada CPL, Bapak ambil. Jadi tidak lagi mesti nunggu Pak Hadri yang ngambil. Ya, Pak ya. Karena ini mutu benih tanggung jawabnya adalah di Bapak. Pak Harno dan KPB tidak maju. Jadi amanah ini tolong Bapak jaga, tolong Bapak rawat. Nama baik Bapak itu akan dipertaruhkan ketika Bapak menghasilkan benih kualitas unggul tadi. Seperti itu, Pak ya. Jadi pintu masuk benih unggul itu adalah merupakan sebuah proses yang disebut dengan sertifikasi benih. Nah, kita lanjut lagi, Pak, ke materi, Pak. Persyaratan sertifikasi benih. Kita sudah masuk ke sertifikasi benih. Yang pertama adalah yang harus dipahami, sertifikasi benih ini dilaksanakan oleh penangkar benih dengan terbukti kami sebagai pengawasnya. Jadi pengajuan permohonan itu ke BPSP, Pak. Nah, cuma yang harus digarisbawahi adalah pengajuan permohonan itu harus Bapak yang membuatnya. Ya, Pak ya. Kan ada permohonan, Pak. Alamatnya KPB Sido Maju, alamat Muarakaman, luas lahan 1 hektar, varietas yang ditanamkan impari 32, tanggal semai umpamanya tanggal 5 bulan Mei, tanggal tanamnya tanggal 5 bulan 6, kemudian batas kiri kanannya jumlah benih. Itu Bapak yang membuat permohonannya ya. Baru nanti Mas Hadri menandatangani, melanjutkan menjadi pemeriksaan pendahuluan. Jadi permohonan Bapak dasarnya
nanti kami dari kantor Pak Repa menugaskan Mas Hadi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Seperti itu Pak ya. Permohonan Bapak yang buatkan atau Mas Hadi yang buatkan, Bapak yang tanda tangan. Seperti itu Pak ya. Nah, diajukan ke DPSP. Nah kemudian ada yang namanya pemohon. Pemohon itu siapa? Pemohon itu adalah penangkar bapak-bapak sekalian ini yang jadi pemohon. Pemohon itu bisa perorangan, bisa kelompok, bisa swasta, bisa lembaga pemerintah. Balai Benih juga jadi pemohon. Pihak swasta misalnya SHS itu bisa jadi pemohon. Kalau Bapak kerjasama dengan SHS, itu Bapak yang menjalin kerjasama dengan SHS, maka pemohonnya SHS. Bapak sebagai pelaksana petaninya, seperti itu Pak. Nah kemudian yang ketiga benih sumber Pak. Benih sumbernya itu harus jelas, tidak boleh katanya Pak. Umpama ada orang jualan benih, Pak ini benih bagus Pak, produktivitasnya 20 ton per hektar. Bapak tarik, wah ini bagus ini, lihat gambarnya bagus. Labelnya ada apa? Oh nggak ada Pak, nggak ada label, ini baru uji coba Pak. Bisa ada terlihat ya bisa. Benih sumbernya harus jelas dengan bukti otentik berupa label. Tiba-tiba Bapak dapat benih, Pak ini bagus benihnya Pak, tapi labelnya label biru. Boleh nggak Pak? Diajukan permohonan. Boleh tidak Pak? Labelnya label biru. Boleh tidak Pak? Tidak apa-apa Pak. Ya, kalau jawab salah juga nggak apa-apa kok. Kita kan diskusi Pak, kita diskusi kok. Ayo, boleh nggak Pak? Boleh tidak Pak? Boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Boleh. Kalau menurut kami tidak boleh. Penangkar benih itu paling akhir adalah label umum. Jadi kalau Bapak menangkarkan label biru, itu Bapak turun kelas jadi petani Pak. Seperti itu Pak ya. Nah ini ada pertanyaan. Kalau label putih itu kelas benihnya apa Pak? Bahano itu yang dasar, lain bahan bahasa pokok BD Pak. Pasti Bapak ini sudah puluhan tahun Pak jadi menangkar Pak. Jadi supaya memudahkan kita Pak ya. Kalau kodenya BD berarti labelnya putih. Kalau BP labelnya ungu. Kalau BL labelnya biru. Kalau BS labelnya kuning. Ya. Nah pertanyaan lagi, kalau anak SD bajunya apa Pak? Putih, merah. SMP Pak? putih biru, Putih biru. SMA? putih abu-abu. Kalau seandainya Pak Harno pakai baju merah putih, berarti Pak Harno kelas mudah kan Pak memahami ya Pak ya. Kalau ketemu label warnanya kuning, wah ini bagus nih, berarti dari Kumulia BS Presentip, dari Kumulia tinggi kelasnya ini. Bapak jaga, Bapak rawat karena itu mahal Pak. Turun daripada BS tadi menjadi BD label putih, berarti dia baru 1 kali ditanam, berarti sangat bagus nih Pak. Nah yang kami sayangkan itu begini Pak, minta maaf Pak ya, terlepas daripada ekonomi tadi itu, ini harusnya label putih ini jadi benih. Kalau BS itu cuma 5 kilo Pak, BS itu cuma 5 kilo yang disediakan oleh Balita Sukamandi. Ditanam Bapak luasnya setengah hektar atau 1 hektar, 5 kilo aja benihnya. Hasil panennya berapa? Kalau 1 hektar itu dapat 4 ton, maka BS tadi itu dapat 4 ton. Berarti 4 ton ini mampu mengcover, kalau kita bagi 20 kilo, 4 ton dibagi 20 kilo berarti 100 hektar. BS yang kita tanam 5 kilo Pak menjadi BD itu menghasilkan benih luasan 100 hektar. Kalau yang BS tadi ditanam BD, BD-nya akhirnya menjadi konsumsi, sudah 100 hektar kita kehilangan benih Pak. Belum lagi yang BP Pak, 100 hektar kita kalkulasikan 4 ton, berarti ada 4.000 ton benih yang hilang. Saya kan Pak ya, pada penelitinya Pak, siang malam itu Pak, mengamati benih yang dihasilkan dari itu supaya bisa dijual ke penangkar kita.
Nah, oke, kita lanjut Pak ya. Nah, kemudian ada yang namanya unit sertifikasi Pak. Apa itu unit sertifikasi? Unit sertifikasi itu adalah pengertiannya satu permohonan yang ditandai dengan satu lokasi, satu paritas, satu kelas benih. Ya Pak ya. Kalau seandainya Pak Harno ini nanam di sini impari 32, paritasnya impari 32, tapi di blok sana nanam juga impari 32, berarti satu unit ada 2 unit Pak. Satu unit ada 2 unit? 2 unit, karena prinsip daripada unit tadi itu adalah satu lokasi, satu paritas, satu kelas benih. Ketika dia beda paritas sudah bertambah unitnya. Ketika dia beda lokasi bertambah unitnya. Ketika kelas benihnya berbeda juga bertambah. Jadi ketika Bapak misalnya ada 10 orang anggotanya, sunyi betul ini yang motor ini. Habiskan aja filmnya, habiskan. Mana ada rasanya per? Kan isi 36 tuh, habiskan. Baterainya habis. Ini nggak ada yel ya? Gaya bebas, gaya bebas. Udah bebas.